kita pernah punya uh, pengalaman yang buruk, dianggap buruk ya, dalam kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan. Ambalat ini tentunya jangan sampai jadi dejavu ya. Apa tantangan terbesar dalam mencari solusi permanen untuk sengketa Ambalat nih Pak? Karena kan yang kayak kita tahu udah permasalahan ini udah berpuluh-puluh tahun gitu Pak. Atau joint development ini sebetulnya udah menjadi solusi atau koridor yang paling ideal Pak? Iya, ya pendekatan kolaboratif. Ya tidak ideal tentunya ya. Yang ideal itu tentunya kalau bagi kita kan tentunya kita bisa uh, segera memenangkan hak untuk apa namanya uh, mengklaim perairan Ambalat itu sebagai wilayah kita sepenuhnya kan gitu, itu idealnya kan. Tapi sebenarnya tantangan terbesar itu salah satunya adalah kita pernah punya uh, pengalaman yang buruk, dianggap buruk ya, dalam kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ya. Dan itu kemudian saya kira menjadi kekhawatiran yang sangat wajar ya, dan itu juga menjadi pelajaran kolektif di mana Indonesia kalah dalam kasus Sipadan Ligitan di Mahkamah Internasional tahun 2002 bukan hanya karena klaim lemah secara geografis, tapi karena Malaysia juga pada saat itu terlihat memang lebih aktif ya secara administratif, kemudian secara pengelolaan wilayah mereka bangun mercusuar, patroli rutin, kemudian menunjukkan tadi keberadaan yang nyata di wilayah itu gitu ya. Nah, Ambalat ini tentunya jangan sampai jadi dejavu ya. Selain kita tadi berupaya melakukan penyelesaian untuk yang bisa kita menangkan gitu. Di sisi lain kita juga berkolaborasi, tapi dengan tidak meninggalkan ya aspek-aspek kehadiran dan keberadaan nyata itu. Antara lain misalnya soal kehadiran TNI AL secara intensif untuk menjaga perairan, kemudian keaktifan pemerintah, terutama pemerintah daerah untuk membangun kawasan pesisir dan pulau terluar, kemudian bagaimana memperkuat basis sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bukti kehadiran negara, itu yang saya kira lebih penting karena tentu dalam konteks sengketa perbatasan seperti itu ya ini karena memang termasuk yang paling rumit ya. Sengketa perbatasan itu tentu selalu ada yang menang dan selalu ada yang kalah gitu ya. Artinya perbatasan yang disengketakan itu kemudian pasti harus masuk pada salah satu negara yang mengklaim kan begitu. Nah, karena itu tantangan terbesarnya ya tadi kalau bagi kita ya untuk memenangkan klaim itu ya kita harus menjadikan lepasnya keadaan kita sebagai pelajaran kolektif tadi. Iya bener banget ya Pak Fahmi ya. Jadi ini mudah-mudahan kasus ini jangan sampai terjadi lagi seperti kita kehilangan wilayah di Pulau Sipadan dan Ligitan ya Pak ya, ke Malaysia ya Pak ya waktu itu ya. Ya, Di tahun 2002 ya kalau saya tidak salah ya Pak ya. betul, Iya, Pak betul. Fahmi. Ya, Oh ya silakan Pak Fahmi kalau mau melanjutkan silakan. ya, betul. Artinya kita dalam konteks ini uh, kita memang sudah sepakat bahwa ketegangan di Ambalat lebih mungkin ditangani dengan diplomasi ketimbang konfrontasi, tapi tetap saja ya keberadaan yang nyata itu tetap harus dihadirkan gitu, supaya masalah ini bisa diselesaikan secara lebih cepat gitu ya, tidak menimbulkan ketegangan yang fluktuatif ya dalam hubungan kita dengan Malaysia. Nah, saya kira karena kita bertetangga tentu lebih enak kalau kita bisa berinteraksi, bekerja sama secara kuat gitu ya, tanpa adanya gangguan-gangguan
yang bisa menimbulkan kesalahpahaman seperti sengketa perbatasan ini.